Mentari sedang kokohnya menyemburatkan teriknya. Terlihat dua sahabat menyusuri jalan pulang dari kampus menuju pondok pesantren yang mereka tinggali. Mereka ini sama-sama semester akhir. Mereka terlahir dari rahim yang berbeda tetapi menyandang nama yang sama, yaitu Karina. Meskipun nama mereka sama namun sifat mereka saling berlawanan. Karina yang berkacamata biasanya dipanggil dengan Karin. Ia pandai bergaul, jadi dimanapun dia pasti akan mampu berbaur dengan orang di sekelilingnya. Sedangkan yang tinggi tanpa kacamata dipanggil Rina. Jika Karin adalah orang yang mudah bergaul, Rina ini justru sebaliknya. Bukan hal yang tabu lagi jika aturan pondok pesantren salah satunya adalah larangan membawa alat komunikasi atau HP, meskipun penghuninya adalah sebagian besar mahasiswa. Aturan itu dimaksud agar para santri konsentrasi dalam menuntut ilmu. Semester selalu ditunggu oleh para santri bukan karena mereka menyukai soal-soal dari dosen, melainkan mereka akan mendapatkan jatah liburan dari pondok. Setelah kian lama menunggu, sang waktu pun akhirnya tiba pada masa liburan itu. Para penghuni ponpes itu bukan kepalang senangnya, termasuk kedua Karina. Jika sang waktu melambat saat menunggu, kini sang waktu terasa begitu cepat berlalu, sehingga liburan itu terasa begitu singkat yang pada akhirnya para santri harus kembali. Di salah satu petak kamar yang ada di ponpes itu terlihat bahwa Karin dan Rina tengah asyik bercerita. Rina tengah menceritakan pada sahabatnya bahwa dia mempunyai kenalan baru gara-gara nomor HP yang nyasar dan dia bersepakat dengan kenalannya itu untuk meneruskan hubungan mereka ke tahap yang lebih serius setelah mereka diwisuda nanti. Meskipun mereka belum bertatap mereka, tapi mereka sepakat untuk menerima masing-masing dengan segala keadaannya. Aneh sih kedengarannya, tapi sepertinya Rina memang serius karena semenjak hari itu ia sering mendapat surat dan paketan dari si doi. Meskipun tak kasat mata namun mampu dirasakan getaran-getarannya, bahkan tanpa rupa yang jelas dapat memberi kenyamanan. Itulah cinta yang dirasakan Rina saat ini dan kian bulan bertambah cinta itu semakin menggebu. Gerimis tak lagi ditahan oleh awan sehingga kini ribuan gerimis mengguyur bumi. Bersamaan dengan itu Karin diutus untuk menghadap sang kiai. Dengan hati yang jauh dari ketenangan, Karin memenuhi panggilan itu dengan gemetar. Pikiran Karin kalut kesalahan apa gerangan yang telah dilakukan sehingga dia harus dipanggil. Ketika Karin masuk ke dalam, ternyata di sana bukan hanya ada sang kiai, tapi ada seorang laki-laki yang dia tidak kenal. Belum sempat memperpanjang dugaan kenapa dia dipanggil, Kiai Ngendiko yang membuat hatinya hampir keluar dari dada saking kagetnya. "Meminangku Abah?" tanya Karin tak percaya. "Iya Nduk, kenapa? Apakah kamu sudah punya calon?" "Boten ngoten Abah, tapi mana mungkin kita tidak saling mengenal." "Tapi dia mengaku mengenalmu," jawab Kiai sambil tersenyum. Pertemuan yang singkat tidak lebih dari 20 menit itu membuat Karin memutuskan dengan cepat tanpa banyak kata, yakni menerima lamaran pemuda tadi meskipun toh dia masih penuh tanda tanya bagaimana pemuda tadi mengaku mengenalnya. Karin percaya semua takdir yang ditetapkan Allah pasti adalah yang terbaik dan mungkin pemuda inilah yang terbaik yang dikirimkan oleh Allah untuk menjadi imamnya. Tanpa pikir panjang Karin langsung menceritakan kepada sahabatnya Rina atas semua yang telah terjadi. "Aneh gak ya Rin? Aku tidak mengenalnya tapi kata Abah dia mengenalku." Rasa penasarannya diungkapkan pada Rina. "Ya gak aneh lah Karin sayang, bisa saja cowok itu sudah tahu kamu dan tertarik dengan kamu dan mengetahui kamu di pondok dia langsung ke dalam." "Oh ya, siapa namanya?" "Yusuf."
1 minggu telah berlalu gantian sekarang Rina yang tengah bercerita kepada Karin kalau dia baru saja menerima surat dari sang pujaannya. Isinya singkat tapi intinya dia ingin segera menikah denganku. Rina bercerita dengan agak malu-malu. Wah hebat dong, kita bisa menikah bareng hehehe. Siapa sih nama doimu itu? Namanya Hendra. Berminggu-minggu telah berlalu surat yang isinya telah diceritakan Rina kepada Karin itu ternyata adalah surat terakhir yang diterima Rina dari sang kekasihnya. Karena setelah itu Rina tak lagi menerimanya. Bahkan dia sudah mengirim surat berkali-kali dalam 1 bulan ini namun hasilnya tetap nihil, tidak ada balasan. Rina dirundung nestapa beberapa bulan ini karena tanpa ada kabar dari sang kekasih, seolah-olah kekasihnya menghilang di telan bumi. Sebagai seorang sahabat Karin terus menghiburnya, tetapi siapa yang bisa mengelak dari deritanya cinta? Akhirnya tibalah hari pengukuhan sarjana. Tak terhitung derai air mata bahagia dari para mahasiswa yang diwisuda maupun keluarga mereka termasuk Karin dan kedua orang tuanya. Kedua kelopak mata ibunya Karin terlihat bengkak karena tangis bahagia itu. Betapa jerih payah kedua orang tua Karin seolah terbayar hari ini dengan melihat sendiri pengukuhan Karin mendapat gelar sarjana. Setelah prosesi wisuda usai, Karin dan kedua orang tuanya sowan ke kiainya untuk meminta izin pulang dari pondok. Sebelum Karin pulang, kiai mengingatkan akan maksud Yusuf untuk meminang Karin dan sebagai orang tua kedua Karin, kiai sudah menghubungi Yusuf atas kelulusan Karin. Bukan hanya omong kosong seorang Yusuf. Karena setelah dihubungi oleh sang kiai, Yusuf langsung mendatangi rumah kiai bersama dengan kedua orang tuanya, dan kemudian Yusuf ditemani sang kiai dan kedua orang tuanya ke rumah Karin untuk melamar secara resmi. Ketika di rumah Karin tengah bertemu antara dua keluarga, di rumah yang lain Rina tengah dirundung kesedihan. Rina diliputi nestapa karena kekasih yang diharapkan akan datang pada saat kelulusannya tiba malah menghilang tanpa jejak beberapa bulan ini. Rina tidak pernah putus asa, dia terus mencoba menghubungi nomor Hendranya tetapi selalu tidak dapat dihubungi. Setelah sekian lama nomor itu tidak aktif, akhirnya hari ini nomor itu terhubung. Bukan kepalang riangnya hati Rina. Tut! Tut, halo, ini siapa? Suara yang amat Rina kenal itu menjawab. Saking senangnya karena setelah sekian lama tanpa kabar, akhirnya dia mendengar suara yang amat dirindukan. Halo, ini siapa? Ulang suara di seberang markan Rina kalau ini bukan mimpinya. Ini aku Karina mas, masa mas lupa? Oh tentu tidaklah sayang, kamu pakai nomor siapa atau kamu ganti nomor? Gak mas, masa lupa sama nomorku? Jawab Rina yang membuat orang yang diajak bicara bingung. Karena orang itu diam, Rina melanjutkan. Mas kemana saja selama ini? Kenapa surat-suratku tidak pernah mas balas? Nomor HP juga gak pernah aktif. Tangis Rina pecah sehingga tidak mampu melanjutkan semua gejolak dalam dadanya. Loh maksudnya apa sayang? Kenapa kamu menangis? Jawab dari seberang sana menyimpan suatu kebingungan. Hanya isak tangis Rina yang terdengar. Rin, kamu kenapa? Apa ada yang salah? Okelah Rin, kita ketemu sekarang. Sekarang kamu di mana? Akhirnya mereka bertemu di taman kota. Sungguh terkejut Yusuf ketika yang datang menghampirinya bukanlah Karin tunangannya. Namun akhirnya semua terungkap. Maafkan aku Rin, pada waktu itu aku pindah rumah jadi surat-suratmu sudah tidak aku terima. Aku tidak memberitahumu tentang alamatku yang baru lewat surat karena aku sudah mengatakan waktu aku ketemu Karin di pondok yang aku kira dia adalah kamu. Sungguh aku tidak tahu kalau aku benar-benar salah orang. Rina tidak mampu lagi untuk berkata-kata.
Baginya sudah jelas semuanya bahwa orang yang diharapkan selama ini akan menjadi milik sahabatnya. Rina mengumpulkan kekuatan untuk mengatakannya. "Apa kamu benar-benar mencintai Karin?" Laki-laki di depannya menjawab, "Ini sulit untuk posisiku, Ran. Sungguh kamulah orang yang aku harapkan. Tetapi akhirnya takdir mempertemukanku dengan orang lain yang aku anggap dia adalah kamu dan kini aku terlanjur menaruh rasa ini untuknya." Mereka berpisah menyisakan sesal di hati Rina. Dia menyadari bahwa sejak awal dia memperkenalkan Yusuf bukan dengan nama itu tapi dengan nama belakangnya yaitu Hendra. Setelah mengetahui kenyataan itu sontak hati Karin teriris, dan dia memilih untuk memutuskan pertunangannya. Namun Yusuf tetap bersikukuh untuk menikah karena memang sudah terlanjur kedua orang tua mereka bertemu dan lebih parah lagi kabar mereka akan menikah sudah menyebar. Tibalah hari pernikahan mereka. Seharusnya hari itu adalah hari bahagia Karin, tetapi Karin tidak merasakannya. Apalagi di hari penting itu ternyata sahabat dekatnya Rina tidak datang. Padahal seharusnya dia mendampingi Karin di hari bahagianya ini. Karin diliputi oleh rasa bersalah, meskipun toh ini bukan murni kesalahannya. Karena rasa bersalah pada sahabatnya itu semenjak menikah dengan Yusuf, Karin menjadi seorang yang pemurung. Bahkan dengan suaminya sendiri dia tidak mau disentuh apalagi tidur seranjang. 1 bulan sudah mereka menikah. Karin meminta diceraikan, namun Yusuf tetap menolak. "Kamu anggap pernikahan itu sebuah permainan?" Yusuf menjawab dengan nada kesal. "Aku diliputi rasa bersalah, Mas. Tapi ini bukan salahmu, jodoh itu takdirin. Aku mohon padamu, Mas, ceraikan aku. Temuilah Rina, dialah sebenarnya yang selama ini telah menunggumu. Aku tahu kamulah harapannya."